Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Nama saya Rizka Sita Riandani, NIM A510170187. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Muhammad Zakaria, NIM A510170176. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sekolah alam ditinjau dari teori dan praktek. Praktek yang kami ambil yaitu sekolah alam di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. Langsung saja kita mulai presentasinya. Pertama, pengertian sekolah alam. Sekolah alam merupakan salah satu pendidikan alternatif berbasis lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Mogensen dan Mayer yang mengungkapkan bahwa sekolah alam adalah sekolah yang menekankan pada pendidikan lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya siswa di sekolah. Sedangkan menurut Perdana dan Wahyudi, sekolah alam atau yang istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan Eco School atau Green School merupakan sekolah dengan konsep pendidikan yang berbasis alam semesta untuk membantu siswa tumbuh menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang tidak saja mampu memanfaatkan alam, mencintai dan memelihara alam. Yang selanjutnya yaitu latar belakang munculnya sekolah alam. Ada banyak tokoh yang mengungkapkan faktor yang menjadi latar belakang munculnya sekolah-sekolah alternatif. Salah satunya yaitu seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum membebas, yang artinya peserta didik menjalani proses belajar mengajar bagaikan di penjara, sehingga sekolah alternatif bisa menjadi solusi. Sekolah alam didirikan sebagai rekreasi sistem sekolah di Indonesia yang semakin lama semakin terasingkan dari lingkungan, yang artinya mengembalikan fitrah anak didik sesuai kapasitas kemampuan dan kembali akrab dengan alam lingkungan. Dengan adanya konsep alam ini diharapkan siswa lebih menghayati apa yang dipelajarinya, juga menjadikan pembelajaran lebih variatif dan tidak membosankan. Alam, kehidupan, dan lingkungan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, sehingga siswa siap menghadapi problem kehidupan secara real atau secara nyata. Yang selanjutnya, manfaat sekolah alam. Menurut Perdana dan Wahyudi, kegiatan belajar mengajar di sekolah alam dapat menumbuhkan kesadaran terhadap anak bahwa belajar merupakan kegiatan yang menyenangkan. Belajar di alam terbuka secara naluriah akan menimbulkan suasana yang menyenangkan tanpa adanya tekanan dan jauh dari kebosanan. Dengan begitu akan tumbuh kesan terhadap anak-anak bahwa belajar merupakan kegiatan yang menyenangkan, dan sekolah pun menjadi identik dengan kegembiraan. Adapun metode yang digunakan dalam belajar pada sekolah alam yaitu yang pertama dalam membentuk akhlakul karimah. Di sini digunakan metode keteladanan. Jadi guru harus mencontohkan akhlak secara nyata kepada siswa. Yang kedua, dalam membentuk logika ilmiah. Digunakan metode spiderweb, alam dan bisnis sebagai media pembelajaran. Guru memfasilitasi siswa berinteraksi dengan alam dengan rangkaian tema dan proyek pembelajaran yang sedemikian rupa, sehingga anak mendapatkan pemahaman yang holistik tentang alam semesta. Yang ketiga, dalam membentuk jiwa kepemimpinan. Digunakan metode outbound
sebagai media pembelajaran. Nah, di sini guru melakukan aktivitas outbound secara praktis bersama siswa. Yang terakhir, keempat, dalam membentuk jiwa kewirausahaan. Digunakan metode magang agar murid berinteraksi dengan unit, pelaku, dan lingkungan bisnis secara langsung. Selanjutnya yaitu praktik sekolah alam. Di sini kami mengambil contoh sekolah alam yaitu SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. SD tersebut beralamat di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Surakarta. SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta ini adalah SD swasta yang bernaung di bawah Yayasan Muhammadiyah. Di sini kami tidak akan membahas tentang fasilitas dan lain-lain, tapi di sini kita lebih spesifik ke bagaimana pengimplementasian sebagai sekolah alam. Di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta ini memakai kurikulum 2013. Namun, kurikulum 2013 ini dikembangkan dengan 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada religion. Aspek religion ini dikembangkan agar supaya siswa-siswi SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta menyadari akan luhurnya agama Islam bagi martabat kemanusiaan dan untuk ikut serta dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Maka dari itu didirikannya SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta yang bertujuan untuk menuntun terbinanya iman yang berakhlak mulia, berguna bagi nusa dan bangsa, dan bagi martabat kemanusiaan yang sesuai dengan zaman. Dalam pilar religion ini meliputi mata pelajaran Al-Quran, akidah, ibadah, hijaiyah, verbal bahasa, Arab, tarikh, dan kemuhammadiyahan. Aspek pengembangan yang kedua yaitu sains. Tujuan dari kurikulum sains ini untuk mensupport atau mendorong rasa keingintahuan. Dalam pilar sains ini meliputi mata pelajaran PKN, verbal bahasa Indonesia, sosial, sains yaitu dengan pelajaran IPA, sosial dengan pelajaran IPS, kemudian verbal bahasa Inggris, verbal bahasa Jawa, dan pendidikan lingkungan hidup. Untuk aspek pengembangan yang ketiga yaitu outbound. Dalam pilar outbound ini meliputi kegiatan aktivitas fisik, baik kemampuan motorik kasar seperti berlari, melompat, memanjat, maupun motorik halus seperti menyusun puzzle dan permainan keseimbangan. Selain itu, dalam pilar ini mereka juga belajar tentang beberapa aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pilar ini juga berhubungan dengan kesehatan. Yang terakhir yaitu pilar art. Ekspresi pribadi ini alami bagi anak yang harus dikembangkan dan didukung. Jadi, sangat penting untuk guru dan orang tua untuk menerima ekspresi unik anak tanpa mengkritiknya. Dalam pilar ini meliputi musik, menari, menyanyi, drama, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan tentang implementasi pembelajaran berbasis alam di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. Di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta ini memiliki mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup, usaha untuk membentuk karakter peduli lingkungan dan menjadi ciri khas sekolah alam. Jadi di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari ini kebiasaan yang dilakukan terkait kepedulian lingkungan seperti setiap hari Jumat sebelum masuk kelas diadakannya operasi semut di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian siswa diajarkan bagaimana pemanfaatan sampah baik organik maupun anorganik. Kemudian di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta ini, ruang belajarnya semi terbuka dan lingkungan yang asri. Banyak pohon-pohon yang dimanfaatkan guru untuk menjadi media pembelajaran. Nah, dari media yang digunakan guru ini untuk menarik perhatian siswa yang membuat siswa fokus pada apa yang guru ajarkan. Yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran di SD Alam Surya Mentari Surakarta. Nah, konsep pembelajarannya itu pada pelajaran lingkungan hidup, siswa diberikan worksheet berupa beberapa soal terkait tumbuhan, kemudian keluar kelas untuk mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian mengetahui bagaimana kondisi dan bagaimana perawatannya. Yang kedua, konsep pembelajaran di SD ini memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah sebagai media belajar, menjadikan siswa lebih antusias dalam mengikuti pelajaran dan siswa juga tumbuh rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya yaitu program-program peduli lingkungan yang ada di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta. Nah, SD tersebut memiliki program peduli lingkungan baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Misalnya kerja bakti, daur ulang sampah, menanam pohon, dan pembuatan biopori. Sedangkan kegiatan besarnya adalah Market Day dan Field Trip. Market Day itu
kegiatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, dan siswa, di mana siswa memperjualbelikan barang hasil daur ulang sampah. Sedangkan field trip itu kegiatan peduli lingkungan di luar sekolah, seperti mengunjungi suatu tempat yang masih bernuansa alam dan jauh dari perkotaan, bertujuan untuk menambah wawasan lingkungan siswa agar lebih mengenal serta mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan dengan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan field trip tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.